Ada satu tempat, ya masih satu kompleks di sini, itu sampai hari ini aktivitas-aktivitas astral itu masih sering dirasakan atau kadang didengar oleh petugas-petugas bapak-bapak yang jaga di sini. Kan ini kalau kita lihat kayak gini tuh kayak lihat ada suara pojok. Para panjenengan sekarang posisinya ada di mana? Coba tunjukkan dengan menarik elektromagnetik yang ada di entitas astral, posisinya ada di mana? Tolong ditunjukkan. Ini udah mulai gerak, Mas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan Javanika semua, kembali di konten Gerbang Antar Dimensi bersama Om Hao dan pemeran pengganti Rizky. Ya. Ya Om, Mas Rizky. kalau dilihat-lihat hari ini kita ada di sebuah bangunan yang cukup lama, rasa-rasanya dibangun sejak zaman kolonial. Ya, kolonial Belanda. Ya, bertepatan di lokasi perbatasan antara Yogyakarta dan Jawa Tengah. Ya, benar sekali. Ya Om, ceritain dikit dong kira-kira bangunan ini apa dan kira-kira ada apa aja? Ya, tentunya bangunan ini tuh serangkaian dengan beberapa bangunan-bangunan yang dipergunakan dalam bidang perkebunan. Oke. Ya, jadi pernah kita nelusuri tuh di perkebunan tebu untuk jadi gula. Dan di sini itu tembakau. Ya, jadi tempat ini dipergunakan untuk pengumpulan, sortir, penyimpanan untuk daun tembakau. Oh, berarti basicnya ini gudang? Gudang, iya. Okay. Gudang dari zaman kolonial, karena kalau kita lihat ya antara abad ke-19 hingga abad ke-20 itu kan banyak pengusaha-pengusaha Eropa. Eropa itu nggak hanya Belanda loh, Mas Rizky. Kota Javanika, jadi bisa dari Jerman, Prancis, mungkin Belanda sendiri dan Inggris. Menanamkan banyak modal di Hindia Belanda. Salah satunya ketika hasil rempah-rempah sangat menjadi primadona. Tanah yang ada di Hindia Belanda ini kemudian cocok juga ditanami beberapa tanaman-tanaman asing apapun impor yang datang dari luar. Salah satunya tebu dan tembakau. Nah, kita memiliki satu varietas tebu dan juga tembakau itu yang bagus gitu. Setelah negara Kuba dan beberapa Amerika Selatan, sehingga tempat ini kemudian dipakai untuk penampungan ataupun hasil dari perkebunan tebu tadi. Tetapi ketika setelah Indonesia merdeka, banyak lahan yang kemudian menjadi sempit, sehingga gudang-gudang yang semula dipakai untuk penyimpanan, kemudian untuk pemilihan, bahkan untuk persortiran, itu lambat laun kemudian menipis dan habis. Yang membuat ketika memasuki abad ke-21, beberapa bangunan-bangunan seperti pabrik gula ataupun gudang tembakau menjadi terlantar atau kosong. Nah, tempat ini pun salah satunya yang demikian. Jadi tidak sepanjang tahun seperti dulu, dulu masih ramai, tapi semakin ke sini
kemudian karena komoditasnya semakin sedikit, tempat-tempat itu menjadi kosong dan bahkan ada yang terbengkalai. Om, ngomongin ini bangunan kosong dan terbengkalai. Kira-kira nih Om, sepengetahuan Om akan ada apa saja kisah yang bisa terceritakan? Kisi-kisi. Ya, tentunya kan ini dipakai dulu banyak orang aktivitas. Sejak masa kolonial, pasca kolonial hingga sekarang aktual. Ini kan banyak residual memori dan energi yang ada di sini. Dan kalau kita mendatangi tempat-tempat yang terbengkalai atau kosong, tentunya di situ ada entitas-entitas makhluk astral. Oke. Nah, ini apakah itu nanti akan kita temukan. Jadi kita belum bisa melihat ya. Karena tentunya kalau kita ke sini ataupun kita mengunjungi tempat yang kosong, itu pasti kita cari sosok yang berbeda atau fenomenal. Jadi tidak sembarangan untuk mengambil ataupun takutnya nanti musik mereka. Ya. Termasuk cerita-cerita ataupun pesan-pesan yang nanti bisa mereka berikan kepada kita. Itu Mas Rizky. Oke. Lihat sana. Ya. Monggo. Belum. Ya. Nah, ini kita sumur. Iya. Ini masih aktif, Mas. Masih apa? Masih aktif ya. Masih ada. Ini salah satu tempat ya, Mas, kalau kita bilang tentang sumur ya, itu pasti menjadi seperti sumber penghidupan. Ya. Dan tempat ini tuh tidak boleh ditutup walaupun sudah ditinggalkan ataupun terbengkalai. Walaupun ini nanti misal maaf ya, diratakan dengan tanah, mau dibangun bangunan baru, sumur itu yang paling nggak boleh, Mas. Oke. Harus tetap jadi sumur apapun itu ke depannya. Iya, kalau menurut Mas Rizky sendiri, kenapa sumur itu kemudian tidak boleh ditutup atau dihilangkan? Sebelum nanti saya ceritakan kenapa dan ada siapa yang di sini. Oke, satu mungkin secara logisnya adalah yang namanya air seperti yang Om tadi disebutkan sumber penghidupan. Iya. Bagaimanapun makhluk hidup butuh air. Toh udah ketahuan sumber airnya kenapa ditutup? Menurutku sih gitu. Iya, iya, iya. Itu satu. Dua, mungkin saat itu ditutup akan mengubah ada efek ke depannya. Maksudnya let's say gini, ini udah tentu aja air yang udah digali dari lama, saat itu ditutup terus digali lagi kan jadi keruh lagi. Menurut aku sih gitu. Iya. Yang ketiga apa ya? Nggak tahu. Berarti cuma dapat dua. Dapat ini ya, B-min berarti. Dapat 2. Dapat 3 bisa dapat A, nggak ngulang. Anda Mas ini. Jadi memang nomor 1, nomor 2 itu benar, Mas. Tambah lagi sebenarnya kenapa nggak boleh ini secara metafisik. Banyak beberapa entitas astral itu memilih sumur sebagai tempat mereka bersemayam, termasuk entitas-entitas astral yang sepuh atau tua. Kenapa Om? Maksudnya apa yang membuat mereka tertarik dengan sumur? Ya, ini kembali ke poin 1 sebagai sumber penghidupan, karena kan tanah dan air. Nah, hal ini yang terkadang menuai banyak seperti permasalahan ketika suatu bangunan yang semula ada sumur dirobohkan jadi diratakan dengan tanah. Beberapa makhluk astral ini bilang bahwasanya itu nggak boleh ditutup, itu sumber penghidupan sama halnya menutup rezeki. Gitu, dan mereka biasanya nanti akan protes, nggak suka gitu. Nah, ketika kita membicarakan sumur itu tentunya menjadi satu yang unik ya, karena banyak sekali orang yang memanfaatkan dan tergantung tanda petik ya aktivitas kehidupan di sumur ini. Gitu. Nah, ini yang bisa memberikan gambaran ke saya bahwasanya mitos ataupun legenda yang ada di tempat ini tentang Mbah Jenggot ya, dan Mbah Pelem ataupun Mbah Mangga itu ada di sini. Oh, beliau di sini? Iya, ini Mbah Jenggot. Jadi yang saya gambarkan tuh gini, Mas. Misalkan Mas ya, ini saya sosoknya, misalnya saya itu terkadang orang lihat dulu kan menimba, Mas, ini. Ya. Ini nimba, ini apa panjang, Mas? Jenggotnya panjang banget. Nah, kalau yang melihatnya itu posisi hatinya sedang baik, itu beliau sambil senyum sambil nimba ngeliatin. Tapi senyum, bajunya bagus, utuh gitu. Tetapi intinya, tetapi kalau pas yang hatinya nggak baik atau nggak tenang, itu cuman ini aja, Mas, kepala. Jadi
jenggotnya panjang nutupi badannya, tapi kalau dilihat dari samping cuman kepala yang ngambang aja yang di atas gitu. Nah ini beliau yang memang memiliki satu wewenang, bahkan sejak zaman kolonial dulu itu sudah menjaga tempat ini dan terutama di sumur ini gitu. Oke, Om, Ya. berarti beliau-beliau tadi Mbak Jenggot sama Mbak Pelem. Mbak Pelem tuh apakah memang dari awal sudah di sini sebelum dibangun atau memang dikirim ke sini untuk menjaga? Iya, dua-duanya sebenarnya satu entitas yang sepuh. Jadi bisa disimpulkan sebelum tempat ini ada gitu. Oke. Karena ketika ini dulu kan masih semak-semak dan banyak pepohonan, Mas Rizky. Hal itu ketika dibangun tempat bangunan ini, tentunya ada satu negosiasi ataupun satu kesepakatan tempat ini kami jangan diusir. Oke. Karena kami lebih tua di sini dan saya mending diberikan tempat, nanti akan saya bantu untuk menjaga tempat ini. Sehingga beliau itu menjaga secara ruangan ataupun indoor. Kalau bedanya Mbak Jenggot itu, kalau Mbak Mangga atau Mbak Pelem itu menjaga secara luar, ruangan atau outdoor. Nah, ini ada tadi yang waktu kita jalankan kita sempat melewati pohon mangga. Ada penamaan dari Mbak Mangga ya, atau kakek Mangga ya gampangannya itu, atau Mbak Pelem itu bukan terus yang berbentuk mangga bukan, tapi beliau domisilinya di pohon itu. Itu di pohon mangga itu. Terkadang nggak ada buahnya, itu tercium bau mangga. Nah, ini memang ada beberapa cerita-cerita unik dulu, Mas Rizky, ketika ada beberapa orang yang niatnya tidak baik masuk sini, seperti halnya mencuri ataupun hal yang tidak menyenangkan. Sosok Mbak Mangga ini ketika tahu ya, itu seperti ada satu orang tuh muter di pohon itu terus, atau diputerin di komplek ini. Bikin linglung gitu. Setaunya dia sudah jalan jauh, tapi ternyata hanya muterin pohon itu, contohnya seperti itu. Jadi beliau-beliau ini pun boleh dibilang dulu dikomunikasikan ya, itu dari praktisi lokal itu kepada tuan-tuan Belanda. Nah, minta untuk nanti jaga tempat ini. Selain kalau di dalam gudangnya beda nanti yang jaga, Mas. Hal ini mengingatkan kita waktu dulu pernah menelusuri satu hutan. Nanti akan kita bahas di sana seperti apalah. Ketika tempat ini kemudian sekarang kosong, ini menurut saya bukan memang kosong secara ini ya, secara aktivitas manusia, tetapi aktivitas astral dan juga residual energinya masih tetap sama. Nanti akan kita coba tanyakan yang ada di sana, Mas. Oke. Ya. Kalau Mas Rizky pertama kali masuk sini, yang dirasakan apa, Mas? Nanti saya cerita. Kalau dan ditunjukkan kemana, misal merasakan secara ini ya, batin ya. Feeling lah, pengen feeling ke daerah sini, Om. pojok kena. Ya. Sama sih. Untuk ngerasain sih sebenarnya nggak ngerasa gimana sih, maksudnya ya normal, bangunan lama terbengkalai gitu. Emang suasananya yang aku bilang sih ya template seperti itu gitu loh. Iya, iya. Tapi kalau ngomongin penasaran ya ke arah sana sih. Iya. Saya sih sebelum tadi Mas Rizky cerita, saya juga ke sini, Mas. Oke. Dan ada satu tempat lagi tentunya favorit itu, cermin. Tapi nanti terakhir aja. Oke. Karena itu kan merekam waktu di sini dulu ada apa gitu kan. Sebenarnya gini, Mas. Kalau dulu, ini mungkin nanti Sobat Javanika bisa buka video KTJ yang lama ya, yang kita pernah ke Besowo, ke Alaska waktu itu. Oh iya. Ya, dimana di situ pernah kita ceritakan itu ada satu lokasi yang di situ banyak untuk jual beli Black Giant. Ketika jual beli itu dimanfaatkan atau dipakai untuk menjaga tempat usaha, gudang atau perkebunan dari gangguan-gangguan orang yang ada niat tidak baik seperti mencuri. Oke. Ini terjadi di sini juga, Pak? Iya. Jadi
Mungkin kalau di bangunan terbengkalai memang menjadi lokasi ataupun mereka suka ditempati itu oleh sosok Black Giant ini. Oke. Tapi itu kan liar Mas Rizky. Ah. Kalau yang di sini dipekerjakan. Oh. Jadi memang suruh bekerja, suruh menunggu. Saat waktu itu masih ada aktivitas, atau memang mereka jadinya walaupun sudah tidak ada aktivitas tetap di sini, Om? Itu ada yang memang mereka ini ya kayak tetap, sama ada yang PKWT. Beneran Mas. Jadi kalau pas lagi rame-ramenya nih, kan banyak komoditas yang ditaruh di sini. Iya. Terus banyak juga yang barang-barang ditimbun di sini. Itu yang tetap ini pasti kan kewalahan nanti. Iya. Jadi butuh yang PKWT, yang hanya temporary. Tapi juga di-assign sama orang yang sama? Sama. Jadi kan tentunya kalau menjaga itu kan satu ruangan ya. Nah ini mereka ketika ruangan ini penuh, kemudian yang barang komoditasnya itu ditaruh selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, kan rawan Mas. Sehingga ada yang mereka ditugaskan di dalam, ada yang ditugaskan di luar. Nah tadi Simba-Simba yang kita ceritakan, itu koordinatornya. Jadi kayak seniornya. Apalagi ini kan dulu sejak zaman kolonial dan saat dinasionalisasi ke Indonesia ya, ke pemerintah Indonesia itu kan jadi milik negara itu juga satu perusahaan perkebunan yang besar Mas. Nah itu memang di sini sih Mas benar, di pojok sini, dan beliau itu mengebelakangi kita. Oh jadi menghadap ke tembok. Jadi kayak misalnya pojokannya ya gini Mas, nah bentuknya sini. Kenapa dia malah menghadap ke tembok, Om? Sebenarnya kan hari-hari biasa gini ya, gini. Kenapa madep? Karena ada ini penerangan. Dia nggak suka ini, beliaunya nggak suka dengan sesuatu hal yang rasanya itu terlalu terang. Ya, tapi ini karena kita untuk perizinan semuanya sudah oke, baik yang tertulis dan tidak tertulis. Nanti saya sebelum cerita, kalau kita ke sini rasanya beda Mas, dingin. Ini kan agak panas ya, semakin kesini semakin dingin. Iya. Kalau Mas Rizky pakai tangan kiri coba, diraba di pojok. Masuk lagi, nggak apa-apa. Lagi nggak apa-apa. Udah. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Nggak, sini aja, kayak masuk lagi. Nah, dan tangannya 2. Nanti ngerasainnya beda. Aku di sini nih Om, rasa ini beda-beda. Dingin kan? Kayak ada, nah ini kayak AC. Iya. Jadi itu tadi, sini Mas, kaki. Masuk, jadi Mas Rizky masuk. Di dalam. Nah Om, aku nanya. Kan kayak yang tadi Om udah jelasin dan pernah jelaskan juga ya, kan memang mereka di-assign di sini. Apakah khusus ruangan ini atau memang mereka kan ada ruangan lain ya di bangunan ini? Apakah mereka juga ke ruangan lain atau memang seputaran ini aja? Seputaran ini saja Mas. Berarti tiap ruangan ada lagi? Ada lagi. Dan ini setiap pojok-pojok. Jadi cuman karena ini kan lokasinya sekarang kosong. Jadi beliau yang tugas di sini sendiri. Dan nanti ruangan sana ada sendiri. Nah kalau pas penuh, misalnya penuh nih, penyimpanannya penuh, itu setiap pojok-pojok ada Mas. Om, tapi apalagi yang dijagain sama mereka? Ini kan udah nggak ada aktivitas. Ya ibarat kata kan, maaf ya, bangunan yang kosong itu kan aset Mas Ian. Aset, jadi tetap bangunan yang kosong itu maaf ya, tetap masih ada petugas security. Masa nanti masih ada bapak security nih ketika kita mau kesini tadi. Jadi seperti itu, karena aset perusahaan masuknya. Aset perusahaan itu kan tetap harus dijaga walaupun tidak ada isinya. Lah ketika ini beroperasi dan non operasi sebenarnya. Jadi ketika beroperasi itu kan memerlukan banyak tenaga kerja, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Nah biasanya modelnya borongan. Nanti kalau setelah komoditasnya selesai atau kosong, yang kerja di sini kemudian habis kontrak. Gitu. Jadi ada yang temporary, ada yang permanen. Kalau yang seperti beliau ini permanen, sudah kontrak lama Mas. Gitu. Om, ini kalau ngelihat misalnya kita ngomongin residual energi atau hal serupa ya. Ini kan dulu tempat aktivitas manusia untuk menyimpan barang. Dari sisi dunia metafisikanya, ini tempat apa sekarang? Kalau sekarang sih, yang saya lihat ini ya Mas ya, ada beberapa aktivitas itu yang hampir menyerupai waktu itu. Terus dipakai juga. Kalau saya melihat lebih kayak pasar malamnya astral.
Pasar malam itu pasar jual beli kan, bukan pasar hiburan kan? Pasar hiburan. Oh, pasar hiburan. Iya. Iya, jadi tadi ya waktu saya masuk sini saya sempat bilang ini kayak jalan-jalan ke mall, itu sebenarnya bukan saya bercanda. Jadi kayak ada wahana ini loh Mas, yang anak main, main yang kayak kereta-keretaan jalan gitu. Terus tak lihat ya ada dari beliau-beliau, kan beliau turun-temurun punya anak-anak gitu. Apakah entitas beliau semua atau ada entitas lain? Ada yang lain yang memang berasal dari luar. Ya, cuman ini di setiap tiang ini memang seperti ada satu entitas itu yang menggunakan pakaian serba putih, tapi hanya cuman gini aja Mas, kan balik gini ya. Ngintip-ngintip gitu aja, tapi tidak apa-apa sih, nggak ada yang ganggu. Kalau saya sih sebenarnya tertarik dengan beberapa cerita-cerita yang pernah ada di sini yang ketika ini masih aktif. Salah satunya tadi yang itu diputer-puterin. Oh ya. Karena waktu itu juga sempat ya, waktu di era kolonial Belanda itu ada yang dulu ibarat kata itu bersekongkol nih, satu teman tuh nakal kayak nempel, ganti tempelan ini loh, tempelan tempat simpan tembakau. Ini pekerja pribumi atau pekerja pribumi? Pekerja pribumi. Ini nanti kita akan coba lihat secara napak tilasnya ya, atau record ininya, cek recordnya, kita cari cermin dulu untuk pengantar nih istilahnya. Ya. Karena tentunya di sini kan sekarang saya sudah minimal untuk meminimalisir mediumisasi nih. Jadi akan kita pakai beberapa metode-metode yang bisa dipergunakan untuk berkomunikasi dengan yang tidak terlihat. Ya, jadi biar nggak hanya saya aja, tapi dengan Mas Rizky, nanti Sobat Jabatika juga bisa melihat langsung gitu. Kalau Mas Rizky ini, kalau ngeliat cermin gimana? Lepas saya, apa yang dirasa? Apa gitu bayangannya Mas Rizky? Bayangan aku cuma seperti tempat normal orang bekerja aja sih. Jadi memang ada aktivitas, mungkin mereka habis megang barang atau sebelum megang barang jadinya perlu. Iya. Kan ini kalau kita lihat kayak gini tuh kayak lihat ada suara pojok. Kita kayak lihat ini Mas, televisi. Itu kayak TV-TV sekarang tuh loh, yang nempel. Saya lihatnya kayak gitu. Cuman ini kan kita yang masuk ke sana. Nah, nanti ada satu metode yang mereka keluar ke kita, tapi nggak sampai mediumisasi. Jadi menggunakan benda-benda dengan metode biasanya kan kalau kita ngomong tuh retrokognisi ya. Ini subnya lagi, jadi parapsikometri. Jadi bagaimana kita mencoba berkomunikasi dengan benda, di mana benda itu menjadi mediumisasinya. Jadi mediumisasi tidak selamanya dengan manusia, tapi bisa dengan benda. Itu. Nah, ketika saya lihat ya yang satu cerita yang tadi itu, di mana ada seseorang waktu itu yang di sini itu satu grup Mas, jadi 7-9 orang. Itu kata bongkar muat ketika malam ya, mereknya itu ada yang diganti dengan tujuan yang tembakau murah dikasih merek yang mahal. Gitu, jadi kayak praktik-praktik KKN. Curang ya? Ya gitu. Satu ketika tembakau temanggo yang beberapa daun itu diambili, ditaruh di suatu tempat, lalu malam nanti dibawa keluar. Nah, yang kejadian diputerin itu yang itu tadi. Nah Om, tadi kan Om Hao sempat membahas tentang parapsikometri. Iya. Itu berarti konsepnya akan menggunakan benda apa yang ini? Apakah kita akan melakukan di sini atau enggak? Tentunya selama kita jalan ini kan ada layer-layer nih. Dari tadi yang dasar, ini yang menengah, nanti kita yang agak tinggi. Jadi ada satu tempat, ya masih satu kompleks di sini, itu sampai hari ini aktivitas-aktivitas astral itu masih sering dirasakan atau kadang didengar oleh petugas-petugas bapak-bapak yang jaga di sini. Nah, nanti coba akan kita pakai salah satu media, benda tentunya, itu yang akan kita pakai untuk berkomunikasi. Jadi nanti Mas Rizky misal tanya apa, benda ini akan mengarah kemana, gerak kemana gitu. Jadi
Energinya kita masukkan ke benda itu, Oke. bukan ke saya. Kalau ke saya kan jadinya mediumisasi. Iya, iya. Ini mediumisasinya dengan benda. Benda itu memancarkan sonar ataupun vibrasi. Ketika ditangkap menjadi komunikasi, itu parapsikometri. Mungkin Oke. nanti sedikit penjelasan ya, kalau psikometri kan mengukur ini tentang kayak kita ngitung apa gitu kan. Kalau di psikologi lah ini parapsikometri. Jadi ada perbedaan. Oke. Oke, nanti kita lihat ini aja Mas. Oke. Dari energinya kayaknya yang di sini kuat Mas Rizky. Jadi mungkin tempat ini yang kita pakai untuk menata ya laku parapsikometri untuk mediumisasi yang kita pakai di suatu benda tertentu. Tapi sebelum kita mulai, karena ini sudah mau jam 12 malam, kita tunggu setelah jam 12 malam. Ini kita set dulu lokasinya, karena sosok yang ada di sini memang ini sudah mulai berdatangan dan mereka minta tanpa penerangan sama sekali, sehingga akan kita pakai media lilin dan juga pendulum atau liontin yang akan menjadi untuk kita berkomunikasi. Sembari kita nunggu waktunya, kita set aja sekarang. Ya Om, jadi boleh jelasin dikit gak Om, apa yang akan kita lakukan dan bagaimana dan akan seperti apa gitu? Iya, jadi ini kita akan mencoba ya dalam hal ini permainan untuk mengundang entitas astral. Tetapi kita menggunakan media yang biasanya berkomunikasi dengan mediumisasi ya, masuk ke dalam tubuh saya, tapi di sini kita menggunakan peralatan. Dalam hal ini seperti pendulum, dan saya pilih adalah jam saku, itu klasik nih Mas. Itu jamnya sebenarnya udah mati karena ini masuk barang antik, tetapi dari sesuatu yang pernah tersimpan di sini kan usianya tentunya udah lama. Ya. Karena dulu saya beli itu di toko ini Mas, barang antik. Tapi saya yakin dari kekuatan logam yang ada di sini dan tahun yang sudah lama, dia akan bisa dekat ataupun sebagai perantara atau seperti halnya kompas untuk melacak entitas astral yang ada di sini. Jadi nanti mengikuti kata batin aja kalau kita tanya. Oke. Nanti Mas Rizky juga boleh mencoba trial gitu. Tapi tangannya yang penting lemes ya. Tangannya lemas? Nggak boleh digerakin, jadi kita mematung gini tapi lemes. Sebelum kita mulai, ini untuk lampu mungkin dikurangi penerangannya, jadi kita hanya akan menggunakan penerangan yang ada di lilin sekitar kita dan beberapa pencahayaan yang minim aja. Oke. Tangan saya lemas ya. Coba Mas tanya, yang sudah datang siapa, posisi ada di mana. Nanti kalau untuk berhenti, bilang berhenti ya. Iya. Ini tangan saya akan coba untuk kaku. Terus nanti tamanya siapa? Saya tanya Mas. Yang sudah hadir. Selamat siapa? malam. Boleh mengkomunikasikan jika ada yang sudah hadir malam ini. Kami tidak bermaksud mengganggu, kami hanya ingin sedikit menggali informasi.
Yang paling banyak entitas dari para panjenengan sekarang posisinya ada di mana? Coba tunjukkan dengan menarik elektromagnetik yang ada di entitas astral, posisinya ada di mana? Tolong ditunjukkan. Ini udah mulai gerak, Mas. Oh, arahnya ke sana. Di mesin yang itu tadi. Di itu. Belakang itu memang ya ini. Tadi waktu kita coba untuk trial, ini memang arahnya selalu ke sana. Nah, ini, Mas. Ya. Itu berarti yang memang terpusat di sana? Di belakang situ berarti. Di sebalik ruangan ini. Nah, sekarang udah mulai berubah tuh? Ya, berarti hampir mengintari kita ini, Mas. Nih. Lihat dah. Ini tangan saya kaku loh, Mas, ini. Saya coba untuk lemas, tapi tangan saya mencoba untuk kaku. Jadi, kesimpulannya, kita dikelilingi sudah. Ini muter sendiri nih. Ini memang mereka berarti merasa terundang atau gimana? Mereka terundang. Dan mereka sudah tahu kita akan ini, sudah muter nih, Mas. Ini coba lihat. Mungkin bisa di ini ya, saya ganti dulu. Mungkin bisa lihat di tangan saya tidak gerak nanti. Coba Mas Rizky tanya. Selamat malam. Kami bermaksud menggali sedikit cerita tentang tempat dan kalian yang mungkin menempati tempat ini. Jika bersedia, mungkin putarannya itu melingkar begini. Kalau tidak bersedia, searah horizontal. Apakah ada yang ingin bercerita di sini? Jika iya, bersedia tunjukkan ininya, ketersediaannya. Oh, mau ya, Mas? Ini ya? Siapa nih Om yang mau Om? Oh, mau ya, Mas? Ini sosok yang mana Om? Yang mau bercerita? Mas Rizky mau nih yang apa? Soalnya banyak ini. Oke, tadi kan karena kita juga udah jalan ke sana, mungkin sekarang kita di ruangan ini, mungkin aku penasaran dengan yang punya teritorial menjaga ruangan ini. Oh iya, ini masih sosoknya sama kayak waktu kita berkunjung ke yang gudang tadi. Jadi ada dua sih, Mas. Ada yang laki-laki semuanya yang ada di sini. Yang satu itu laki-laki muda, yang satu sudah sepuh. Nah, yang sepuh ini boleh dibilang sama kayak yang di sana tadi, yang di pojok. Oh. Ya. Tapi ini jawabnya cuman muter sama lurus ya, iya dan tidak. Oke. Ya. Coba Mas Rika ada pertanyaan nggak? Ini mau soal. Stop dulu, nanti jawab lagi. Enggak. Udah. Coba Mas ingin tanya apa? Tak stop dulu. Apakah aktivitas kami malam ini mengganggu atau tidak? Sebagai salah satu pertanyaan untuk izin juga ya Om, maksud aku. Oh enggak, Mas, angkanya. Bentuknya gini ya, unik ya. Unik ya, Mas Riki ya. Pertama kali aku gitu. Iya, aku juga. Ternyata benda ini yang minta tadi. Oh enggak, Mas, muter enggak. Enggak katanya. Terus Mas Rizky tanya apa lagi? Aku jadi ini fasilitator, Mas, yang tanya. Karena kan biasanya ini benar ganti ya, soalnya nyerape. Stop dulu enggak berarti. Kita sering mendengarkan rumor ya, cerita-cerita satu ruang ini berbeda dengan ruang yang semuanya ada di sini. Terus apakah benar kalian yang sering menimbulkan suara-suara aneh, gangguan-gangguan terhadap pekerja yang ada di sini, baik dulu waktu aktif ataupun ini sudah tidak aktif? Ya, Mas. Yang sering mengganggu itu dari sini. Oh, justru yang memang dari luar ya? Ya, yang eksistensi. Ya? Yang eksistensi. Oh iya, Mas. Mas ini mau nyoba? Oh. Nanti. Aman kan? Aman.
Ini kita dikasih waktu Mas Rizky itu sampai dengan lilinnya ini hampir habis. Oke. Karena ada 33, berarti ada 33 sosok yang akan datang. Setiap lilin ini akan beda-beda, mengikuti di mana sosok itu yang lebih cepat menguras energinya. Tuh. Selain yang diundang, apakah kalian juga membawa teman-teman? Oh iya Mas, bawa teman-teman dia. Ada yang jawab iya, ada yang tidak. Oh, dia bawa teman. Mas Rizky coba tanya sekali lagi. Apakah kamu memang sudah lama di sini atau memang hanya kebetulan datang? Enggak berarti? Enggak. Memang yang datang aja berarti? Ada yang datang, ada yang lama. Ada yang di bawah. Soalnya geraknya kan Mas. Iya, iya. Nah, sebelum kita pamit tanya Mas, kalian masih ingin main kayak gini atau udah cukup? Kalau masih pingin berputar, langsung dijawab kok. Apa sudah berhenti atau ini kita suruh ngapain dulu ini? Ini ya DMG. Nah, ini masih bisa muter ya? Coba DMG yang tanya gantian. Nah, bentar, aku tanya dulu lagi. Iya, bentar. Berhenti dulu. Dari kesema ini kira-kira yang paling bertanggung jawab siapa kalau mau berhenti? Ini kita soalnya udah jam segini, udah jam 12:30 nih hampiran. Pilih, arahin. Dia kemana? Pilih, kalian pilih sendiri. Coba arahkan ke 1 titik aja. Tidak berputar, juga tidak minus. Arahani DMG. Coba kamu sing bilang. Ini ngarahnya ke kamu loh ini. Kita mau pamit Mbak. Pak Mata. Oh, ini tak lepas aja masih gini. Coba ditanya. Kita segenap kru Ksatria Jawa mau pamit untuk menyudahi komunikasi ini Om. Kalian ini nyuwun sewu, kita kayaknya waktunya udah mau selesai. Banyak lilin yang masih mati. Mereka juga mau berhenti. Kalau kita pamit dulu boleh nggak? Besok kita putar dulu. Masih muter. Nggak mau Mas Rizky. Ini? Oke, ini kita akan berhenti sampai sini dulu. Entah nanti kita kapan ke sini. Oke, berhenti. Terus kita minta tolong ya setelah acara ini, tentunya kan nggak semuanya bisa kita respon. Jangan ada yang ngikutin atau nempel ke kita. Kalian setuju? Kalau setuju putarkan, kalau tidak setuju geser aja. Nggak mau Mas, akan ada yang ngikut.